Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Welcome back to my channel. Kabar baik di sini dan saya berharap kalian semuanya dimanapun berada juga dalam keadaan yang sama. Kalau kalian sudah nonton video saya sebelumnya yang membahas tentang 4 modus ujian akhir semester, nah di sana saya juga sudah membahas salah satu ujian akhir semesternya itu adalah tugas akhir program atau TAP. TAP ini adalah ujian akhir untuk mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang sudah memenuhi syarat dan sudah terjaring untuk mengikuti TAP. Nah, TAP ini juga sudah diregistrasikan sejak awal semester dan sudah dipersiapkan untuk ujiannya di akhir semester nanti. Nah, dalam video ini saya akan membahas hal-hal yang perlu kalian perhatikan dan yang harus kalian persiapkan untuk bisa mengikuti TAP dengan baik dan memperoleh nilai yang maksimal. Tapi sebelum saya mulai pembahasan saya, untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih untuk dukungan kalian. Dan yang belum, silahkan klik tombol subscribe di bawah, bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Selain itu, kalian juga boleh silahkan bergabung di grup khusus mahasiswa UT. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Saya berharap semoga dengan tergabungnya kita dalam satu grup ini, kita bisa lebih aktif berdiskusi dan sharing, berbagi tentang seluk-beluk belajar di UT. Silahkan, linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Selamat bergabung. Untuk bisa mengikuti tugas akhir program atau TAP dengan baik dan memperoleh nilai yang maksimal, ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui dan yang harus kalian persiapkan. Apa saja itu? Yang pertama, mata kuliah pendukung TAP. Untuk kalian yang semester ini mengikuti TAP, pastikan kalian sudah mengetahui mata kuliah apa saja yang menjadi mata kuliah pendukung TAP. Untuk mengetahuinya, kalian bisa melihat di katalog UT. Nah, di katalog UT itu di bagian jurusan kalian, itu ada mata kuliah kurikulum yang akan kalian pelajari dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, di bagian akhir itu ada uraian khusus tentang mata kuliah pendukung TAP. Nah, ada mata kuliah itulah yang harus kalian pelajari dan mata kuliah itulah yang akan diuji saat TAP nanti. Nah, untuk setiap jurusan, mata kuliah pendukung TAP-nya itu berbeda-beda. Jadi, apa saja mata kuliah pendukung TAP untuk jurusan kalian, silahkan kalian cek di katalog Universitas Terbuka. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Hal kedua yang harus kalian ketahui adalah bentuk soal TAP. Bentuk soal TAP ini adalah berupa soal esai, dan biasanya itu banyak berupa contoh kasus yang harus kita analisa. Untuk lebih jelas, kalian supaya bisa lebih mengetahui bentuk soal TAP itu seperti apa, kalian bisa langsung melihat contoh-contoh soal untuk TAP di laman pustaka.ut.ac.id. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi, kalian bisa langsung buka lewat situ. Dan di situ kalian bisa menemukan contoh soal TAP untuk masing-masing jurusan. Yang ketiga, di mana TAP akan dilaksanakan. TAP akan dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh UT. Jadi saat waktunya nanti sesuai dengan jadwalnya, silahkan kalian datang di tempat yang sudah disediakan dan mengikuti TAP sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, bagaimana TAP akan dilaksanakan? TAP ini akan dilaksanakan dengan berbasis web. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, TAP ini dilaksanakan secara bisa dibilang semi-online. Jadi saat kalian melaksanakan TAP nanti, kalian datang ke tempat ujiannya itu, kalian akan langsung berhadapan dengan PC, komputer masing-masing. Nah, saat itu, saat ujian dimulai, kalian silahkan memasukkan password ujian. Nah, passwordnya ini akan kalian dapatkan saat mencetak KTPU. Nah, saat kalian mencetak KTPU kalian, di situ sudah akan ada tertera password untuk ujian TAP kalian. Silahkan memasukkan passwordnya. Lalu setelah itu,
Soal-soalnya itu akan dimunculkan secara online di PC kalian masing-masing, lalu kemudian kalian menjawabnya itu secara manual. Nah, kalian menuliskan jawaban kalian secara manual di BJU, jadi kalian itu akan mendapatkan BJU dan surat pernyataan. Bentuk BJU dan surat pernyataannya ini mirip seperti yang biasa kita dapatkan di take home exam setiap semester. Nah, itulah maksudnya tadi saya katakan proses pelaksanaannya itu semi online. Jadi, soalnya kita dapatkan secara online, tapi pengerjaannya itu masih secara manual. Kita tuliskan jawaban kita di BJU secara manual dengan menggunakan bolpen. Yang kelima, berapa lama TAP akan dilaksanakan? Jadi, TAP itu akan diberikan waktu atau akan dilaksanakan selama 3 jam. Dari pengalaman saya waktu S1 hukum yang lalu, saya merasa awalnya sebelum TAP itu saya merasa 3 jam itu waktu yang terlalu panjang. Tapi saat ujian berlangsung ternyata 3 jam itu waktu yang benar-benar pas, malah terasa agak kurang karena mengingat pertanyaan-pertanyaannya itu agak kompleks dan memerlukan analisa yang detail, memerlukan pemikiran yang banyak dan harus ditulis tangan dengan jelas. Jadi waktu yang 3 jam itu benar-benar pas-pasan untuk kita menyelesaikan TAP-nya. Untuk jurusan tertentu diperbolehkan untuk open book atau bisa pakai lihat buku. Tapi ada jurusan-jurusan tertentu yang close book alias tidak boleh buka buku. Tapi dari pengalaman saya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang saking banyaknya memerlukan pemikiran dan analisa, kita nyaris tidak ada waktu untuk cari-cari di buku. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, benar-benar sudah mempelajari mata kuliah pendukungnya, karena dalam waktu 3 jam itu belum tentu kalian punya cukup waktu untuk membuka buku dan mencari-cari jawaban yang kalian butuhkan. Lalu yang berikut tentang tutorial online untuk TAP. Nah, TAP sendiri ada tutorial online-nya. Ya, seperti yang sering saya tekankan bahwa tutorial online itu adalah fasilitas bantuan belajar mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir. Nah, TAP ini juga ada tutorial online-nya. Di tutorial online sejak awal semester, kalian bisa bersama-sama berdiskusi dengan sesama mahasiswa peserta TAP dan dengan tutornya juga untuk mempersiapkan diri menghadapi TAP. Kalian bisa menemukan contoh soal yang akan kalian gunakan untuk belajar mempersiapkan diri menghadapi TAP nanti. Nah, tutorial online ini lumayan penting karena yang pertama punya kontribusi untuk nilai akhir TAP kalian. Lalu yang kedua, kalian bisa belajar membiasakan diri mengerjakan soal-soal yang mirip atau yang serupa dengan soal-soal yang akan kalian hadapi saat saat TAP berlangsung nanti. Yang terakhir yang harus kalian ketahui adalah TAP ini adalah syarat kelulusan mutlak di UT. Jadi pastikan kalian mempersiapkan diri dengan baik, pastikan kalian mengikuti TAP ini dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Karena apa? Karena jika kalian mendapatkan nilai E untuk TAP ini, kalian tidak akan dinyatakan lulus meskipun mata kuliah yang lain itu sudah lulus semuanya dan IPK kalian sudah maksimal. Jadi meskipun IPK kalian itu sudah maksimal tapi atau sudah tinggi tapi TAP kalian belum lulus, kalian harus tetap mengulang di semester-semester berikut sampai lulus karena TAP ini adalah syarat kelulusan di UT. Pastikan kalian mengikutinya dengan baik, kalian lulus dengan nilai yang maksimal. Pertanyaannya, kapan kita akan mengikuti TAP? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, TAP adalah syarat mutlak kelulusan di UT, maka otomatis semua mahasiswa UT pasti akan mengikuti TAP jika sudah memenuhi syarat. Nah, biasanya itu mahasiswa yang mengikuti TAP itu adalah mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang sudah memenuhi syarat, yang sudah terjaring untuk mengikuti TAP. Jadi, untuk kalian yang baru semester 1, 2, 3,
silahkan abaikan informasi ini atau silahkan mempersiapkan diri. Pastikan mata kuliah pendukung TAP itu sudah kalian pelajari sejak awal, sudah kalian kuasai dengan baik, dan sudah kalian pelajari, ikuti ujiannya, dan memperoleh nilai yang maksimal. Jadi, saat nanti kalian mengikuti TAP di semester-semester akhir nanti, mata kuliah pendukung ini sudah familiar untuk kalian, sudah kalian kuasai, sehingga kalian tidak perlu terlalu berat dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti TAP. Demikian penjelasan saya tentang TAP, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan semoga bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri mengikuti TAP. Untuk kalian yang semester ini akan mengikuti TAP, saya doakan kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik, kalian bisa menghadapi TAP dengan baik dan memperoleh nilai akhir yang maksimal. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya menonton video ini sampai akhir. Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan kalian. Saya sudah mendapatkan banyak dukungan sehingga saya bisa terus bersemangat membuat lebih banyak lagi video yang bagus, menarik, dan bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Jika ada bagian yang belum jelas atau jika ada pertanyaan terkait belajar di UT, atau kalau kalian punya usulan atau request materi apa yang mau saya bahas di video berikutnya, silahkan ketikkan di kolom komentar. Pertanyaan kalian akan segera saya jawab semampu saya, dan materi yang kalian request akan saya buatkan untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman yang lain, silahkan like dan share untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sekali lagi sudah menonton sampai akhir. Tuhan memberkati, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.